Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Dr. Ana Silviana SHMHUM. Perkenalkan, saya Rizky Nurfajina, mahasiswa Magister Kenotariatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tesis yang berjudul Penggunaan tanah di kawasan resapan air untuk permukiman sesuai asas berkelanjutan studi di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan yang sangat pesat di Kota Semarang yang harus diimbangi dengan tercukupinya ketersediaan tanah untuk tempat tinggal. Pemerintah Kota Semarang melakukan peraturan zonasi atau pembagian daerah untuk mengatur pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya masing-masing. Kelurahan Sekarang Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang diperuntukkan sebagai kawasan resapan air. Namun, dengan adanya fungsi pembangunan utama di Kecamatan Gunung Pati sebagai kawasan pendidikan tinggi, kebutuhan akan tempat tinggal mahasiswa akan semakin naik dan konsekuensinya banyak rumah kos. Pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan menyebabkan ketidakseimbangan alam dan tidak menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kriteria seimbang pembangunan dalam penggunaan tanah di Kelurahan Sekarang Kecamatan Gunung Pati sebagai kawasan resapan air sekaligus sebagai fungsi pembangunan utama pendidikan tinggi sesuai asas berkelanjutan Undang-Undang Penataan Ruang. Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah Kota Semarang dalam mengendalikan penggunaan tanah di kawasan resapan air Kelurahan Sekarang Kecamatan Gunung Pati. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan penelitian yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif, analisis, jenis dan sumber data yaitu data primer melalui wawancara bersama yang pertama Bapak Ferry Kunto Aji, Kepala Bagian Tata Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Yang kedua dengan Bapak Ismet Adi Pradana, Kepala Subbagian Perencanaan Penataan Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta beberapa warga pemilik rumah kos di Kelurahan Sekarang Kecamatan Gunung Pati. Hasil penelitian dan pembahasan dari kriteria seimbang Kelurahan Sekarang Kecamatan Gunung Pati sebagai kawasan resapan air sekaligus sebagai kawasan pendidikan tinggi sesuai asas berkelanjutan Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu pemilihan Kecamatan Gunung Pati sebagai kawasan resapan air dikarenakan ada 3 faktor. Yang pertama, faktor geologis, karena tanah di Kecamatan Gunung Pati tidak sebagus tanah di kecamatan lain. Yang kedua, faktor geografis, karena letak Kecamatan Gunung Pati ada di daerah Semarang Atas. Yang ketiga, faktor ekonomi, karena pertumbuhan pembangunan di Kecamatan Gunung Pati masih sangat sedikit. Berdasarkan pasal 118 ayat 2 Perda RT/RW Kota Semarang menyatakan permukiman di kawasan resapan air diperbolehkan asalkan tetap mempertimbangkan air yang meresap ke dalam tanah, salah satunya dengan sumur resapan air. Apabila dikaitkan dengan teori welfare state, penggunaan tanah di Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Sekarang sudah sesuai. Namun, dari konsep pembangunan berkelanjutan, terutama pada poin lingkungan, tidak terpenuhi. Lalu untuk rumusan masalah yang kedua yaitu upaya pemerintah Kota Semarang dalam mengendalikan penggunaan tanah di kawasan resapan air, yaitu pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2017 mengenai pengelolaan rumah kos. Setiap pemilik rumah kos diwajibkan untuk memiliki izin usaha rumah kos, yang salah satu syarat perolehannya yaitu harus memiliki IMB. IMB dan izin rumah kos merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat Kelurahan Sekarang Kecamatan Gunung Pati masih minim yang memiliki izin rumah kos. Hal ini didukung dengan tidak tegasnya aparat penegak hukum. Efektivitas hukum dalam hal ini masih tidak dapat berjalan optimal dikarenakan faktor aparat penegak hukum yang kurang tegas.
Kesimpulan dari tesis ini yaitu penggunaan tanah di kawasan resapan air untuk permukiman diperbolehkan asalkan tetap sesuai dengan pasal 118 ayat 2 Perda RT/RW Kota Semarang, yaitu tetap mempertimbangkan air yang dapat meresap ke dalam tanah, salah satunya dengan tetap adanya sumur resapan air yang merupakan salah satu syarat dikeluarkannya IMB. Lalu kriteria seimbang dalam pembangunan dapat tercapai jika masyarakat dan pemerintah melakukan 3 kriteria seimbang pembangunan. Yang pertama, pro ekonomi kesejahteraan, yang kedua, pro keadilan sosial, dan yang ketiga, pro lingkungan berkelanjutan. Lalu, pemerintah Kota Semarang menetapkan koefisien dasar bangunan atau KDB untuk permukiman di kawasan resapan air 40/60, yaitu 40% yang dapat terbangun, sedangkan 60%-nya ini dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Berbeda dengan kecamatan lain yang bukan kawasan resapan air, yaitu 60/40. Kemudian diberlakukannya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2017 mengenai pengelolaan rumah kos, merupakan upaya pemerintah Kota Semarang untuk mengendalikan penggunaan tanah di kawasan resapan air di Kecamatan Gunung Pati. Saran atau rekomendasi untuk Dinas Penataan Ruang Kota Semarang harus lebih ketat dalam mengawasi terbitnya IMB, dikarenakan masih banyak warga yang telah diterbitkan IMB-nya namun tidak membangun sumur resapan air, karena hal ini sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Lalu untuk Bapeda Kota Semarang dalam merencanakan pembangunan harus menetapkan 3 kriteria seimbang pembangunan agar terciptanya keadilan intergenerasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.